Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Rustin Widyastuti dari SD Negeri Ketawangrejo, Kabupaten Purworejo. Mahasiswa PPG Darjab Angkatan 1 tahun 2020 UNJ. Saya akan melakukan praktik pembelajaran untuk ujian UKIN. Saya akan mengajar kelas 5, tema 4, subtema 1, pembelajaran 1, tentang peredaran darah manusia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Sehat ya? Anak-anak pagi ini sudah sarapan ya? Tentunya sudah siap untuk pembelajaran hari ini. Sehat, Bu. Waalaikumsalam, sehat, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, Bu. Waalaikumsalam, sehat, Bu. Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah sehat semua. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa dulu ya anak-anak. Mas Dafa memimpin berdoa ya. Teman, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Ye, Bu. Terima kasih Mas Dafa sudah memimpin berdoa, dan terima kasih juga untuk anak-anak sudah berdoa ya. Untuk menambah semangat nasionalisme kita, marilah kita menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Selanjutnya anak-anak absen dulu ya pada link Google Form yang Bu Rina share seperti biasa. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Bu. Sampun, Bu. Sampun, Bu. Terima kasih anak-anak sudah absen. Anak-anak, pagi ini kita akan belajar tema 4, subtema 1, pembelajaran 1, tentang peredaran darah pada manusia. Tujuan pembelajaran pagi ini, setelah anak-anak mengamati video pembelajaran tentang peredaran darah manusia, anak-anak mampu menganalisis organ peredaran darah dan fungsinya pada manusia secara rinci. Kemudian, setelah anak-anak mengamati video tentang peredaran darah manusia, anak-anak mampu menguraikan cara memelihara kesehatan organ manusia. Yang ketiga, setelah anak-anak melakukan tanya jawab tentang peredaran darah manusia, anak-anak dapat membuat organ peredaran darah manusia secara rinci. Tujuan yang keempat, setelah mengamati video pembelajaran tentang pantun, anak-anak dapat menyimpulkan pengertian pantun. Setelah anak-anak mengamati sebuah pantun, anak-anak dapat menganalisis unsur-unsur yang terdapat dalam pantun. Kemudian setelah anak-anak melakukan tanya jawab tentang pantun, anak-anak dapat mempraktikkan membaca pantun. Anak-anak, pagi tadi kalian sudah sarapan ya?
Nah, makanan yang kalian makan akan dicerna oleh tubuh yang kemudian akan menghasilkan sari-sari makanan. Bagian tubuh yang bertugas mengedarkan sari-sari makanan ke seluruh tubuh adalah darah. Nah, anak-anak, darah kita itu mengalir dari mana? Dan organ apa saja yang berperan dalam peredaran darah tersebut? Ada yang tahu, anak-anak? Mengalir dari sistem peredaran darah yaitu jantung, pembuluh darah, dan paru-paru. Jantung, Bu. Mengalir dari sistem peredaran darah yaitu jantung, pembuluh darah, dan paru-paru. Mengalir dari sistem peredaran darah yaitu jantung, pembuluh darah, dan paru-paru. Jantung, pembuluh darah, dan paru-paru. Dari sistem peredaran darah yaitu jantung, pembuluh darah, paru-paru. Jantung, pembuluh darah, dan paru-paru. Mengalir dari jantung ke seluruh tubuh, organnya jantung dan paru-paru. Dari sistem peredaran darah, organnya adalah jantung, pembuluh darah, dan paru-paru. Ya anak-anak, terima kasih. Ternyata kalian sudah belajar ya. Untuk lebih jelasnya, Brina akan share video. Nanti kalian amati, kemudian kita diskusikan. Selamat menyaksikan anak-anak. Nggih, Bu. Bu, nggih Bu, Nggih, Bu. nggih Bu, nggih Bu, Nggih, Bu. nggih Bu. Adapun pengertian sistem peredaran darah adalah suatu sistem organ yang berfungsi memindahkan berbagai zat dari dan menuju sel-sel tubuh. Nah, anak-anak, ada yang tahu sistem peredaran darah manusia itu ada apa saja? Ya, ada sistem peredaran darah kecil dan sistem peredaran darah besar. Sistem peredaran darah kecil mengalir dari bilik kanan melalui arteri pulmonalis ke paru-paru, kemudian mengalir melalui vena pulmonalis ke serambi kiri. Itu sistem peredaran darah kecil pada manusia. Kemudian untuk sistem peredaran darah besar pada manusia itu mengalir dari bilik kiri melalui arteri besar atau aorta, kemudian ke arteri, ke seluruh tubuh, melalui vena ke serambi kanan. Itu sistem peredaran darah besar pada manusia. Kemudian organ peredaran darah manusia ada jantung, pembuluh darah, dan paru-paru. Jantung berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung kita terletak di dalam rongga dada sebelah kiri. Coba anak-anak pegang dadanya sebelah kiri. Nah, di dalam rongga dada itu terdapat jantung. Kemudian ukuran jantung kita itu berapa? Ya, ukuran jantung kita kira-kira sebesar kepalan tangan pemiliknya. Jantung tersusun atas 4 ruang. Ada serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Kemudian organ peredaran darah manusia yang kedua yaitu pembuluh darah. Pembuluh darah merupakan saluran tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh dan dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Nah, anak-anak, pembuluh darah manusia itu ada pembuluh darah nadi atau disebut arteri dan pembuluh balik atau vena. Kemudian organ peredaran darah manusia yang ketiga adalah paru-paru. Paru-paru berfungsi menyuplai oksigen ke dalam darah. Nah, anak-anak, kemudian bagaimana cara kita menjaga organ peredaran darah kita supaya sehat? Ya, yang pertama dengan cara rajin berolahraga. Yang kedua, istirahat yang cukup.
Yang ketiga, dengan makan makanan yang sehat. Nah, anak-anak, bagaimana jika kita mempunyai peredaran darah yang sehat? Ya, betul sekali, kita wajib bersyukur. Nah, ungkapan syukur bisa diungkapkan dengan cara berpantun. Rambutku lebat, rambutku subur, tidak dapat dipasang jepitan. Tubuhku sehat, ku ucap syukur, darah mengalir tanpa hambatan. Nah, anak-anak, coba amati pantun tersebut. Apa saja unsur-unsur pantunnya? Coba anak-anak amati. Ya, satu bait terdiri dari 4 baris. Bersajak A, B, A, B. Baris pertama dan kedua disebut sampiran. Baris ketiga dan keempat disebut isi. Tiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Terima kasih anak-anak. Setelah kalian mengamati video tadi, coba ceritakan apa yang kalian lihat di dalam video, apa yang kalian dengar di dalam video, dan apa yang kalian amati di dalam video. Pembuluh darah dan paru-paru. Ya, Mbak Dita sudah mengamati pembuluh darah dan paru-paru. Anak-anak yang lain sudah mengamati apa saja? Fungsi organ-organ peredaran darah dan pantun. Fungsi organ-organ peredaran darah dan pantun. Fungsi peredaran darah dan paru-paru. Fungsi peredaran darah dan paru-paru. Fungsi peredaran darah dan pantun. Peredaran darah dan pantun. Fungsi peredaran darah dan pantun. Fungsi peredaran darah manusia dan pantun. Organ-organ peredaran manusia dan pantun, Bu. 100 ya anak-anak. Mbak Sarah, Mbak Nismara, Mbak Arum, dan anak-anak semua. Coba organ peredaran darah manusia itu apa saja? Siapa yang tahu? Jantung, paru-paru, dan pembuluh darah. Jantung, paru-paru, dan pembuluh darah. Jantung, paru-paru, dan pembuluh darah. Jantung, pembuluh darah, dan paru-paru, Bu. Jantung, paru-paru, dan pembuluh darah. Jantung, paru-paru, dan pembuluh darah, Bu. Jantung, paru-paru, dan pembuluh darah. Jantung, paru-paru, dan pembuluh darah. Ya, 100 anak-anak. Sekarang kalian sudah banyak yang bisa ya. Kemudian, bagaimana cara menjaga organ peredaran darah kita? Rajin berolahraga dan beristirahat yang cukup. Dengan berolahraga secara teratur dan istirahat yang cukup. Rajin berolahraga dan beristirahat, Bu. Istirahat yang cukup, rajin berolahraga, makan makanan sehat, dan hindari makanan berlemak. Dengan olahraga secara teratur dan istirahat yang cukup. Rajin berolahraga dan istirahat yang cukup. Rajin berolahraga dan istirahat dengan cukup. Rajin berolahraga dan istirahat, Bu. Beri nasar pantun tentang kesehatan. Coba anak-anak amati mana yang termasuk sampiran, mana yang termasuk isi. Yang termasuk sampiran adalah burung pipit makannya biji, burung kolibri makannya nektar. Yang termasuk isi, jangan lupa makan bergizi agar tubuh sehat dan bugar. Yang termasuk sampiran adalah burung pipit makannya biji, burung kolibri makannya nektar. Yang termasuk isi adalah jangan lupa makan bergizi agar tubuh sehat dan bugar. Yang termasuk sampiran, burung pipit makannya biji, burung kolibri makannya nektar. Yang termasuk isi, jangan lupa makan bergizi agar tubuh sehat dan bugar. Termasuk sampiran burung pipit makannya biji, burung kolibri makannya nektar. Yang termasuk isi, jangan lupa makan bergizi agar tubuh sehat dan bugar. Terima kasih Mbak Dita, Mas Fahrul, Mbak Cinta, Mbak Rufida, Mbak Putri, Mbak Anin, Mbak Nismara, dan Mbak Amel. Ya, baris pertama dan kedua yaitu burung pipit makannya biji, burung kolibri makannya nektar. Itu termasuk sampiran.
Sedangkan baris ketiga dan keempat, jangan lupa makan bergizi agar tubuh sehat dan bugar. Itu namanya isi. Nggih, Bu, sama-sama. Ya Bu, sama-sama. Coba anak-anak, siapa yang bisa jawab? Baris pertama itu ada berapa suku kata? 9 suku kata Bu. Ada 9 suku kata Bu. 9 suku kata, Bu. 9 suku kata Bu. 9 suku kata Bu. 100 Mbak Cinta, Mbak Anin, Mas Billy, Mbak Amel, dan anak-anak semua ya. Untuk yang baris pertama itu ada 9 suku kata. Coba anak-anak sekarang cari sendiri. Untuk yang baris kedua, ketiga, dan keempat ada berapa suku kata? Baris ke-1 9 suku kata, baris kedua 10 suku kata, baris ketiga 9 suku kata, baris keempat 9 suku kata. Baris pertama 9 suku kata, baris kedua 10 suku kata, baris ketiga 9 suku kata, baris keempat 9 suku kata. Baris ke-1 9 suku kata, baris kedua 10 suku kata, baris ketiga 9 suku kata, baris keempat 9 suku kata. Baris pertama 9 suku kata, baris kedua 10 suku kata, baris ketiga 9 suku kata, baris keempat 9 suku kata. Ya, 100 anak-anak, kalian sudah bisa bagaimana cara mencari jumlah suku kata pada pantun. Sama Bu Rina. Nggih Bu, terima kasih Bu. Ya, terima kasih anak-anak. Kalian benar-benar mengamati video tadi ya dan sudah belajar. Sekarang gantian, kalian yang bertanya dan teman-teman bisa menjawab. Silahkan bisa langsung dijawab ya. Apa fungsi paru-paru dan jantung? Bagaimana cara kerja sistem peredaran darah kecil? Mengalirnya darah dari dalam tubuh disebut apa ya? Sistem peredaran darah. Ada pembuluh darah besar dan ada pembuluh darah kecil. Kutub jantung berfungsi untuk apa ya Bu? Miokardium itu apa ya Bu? Untuk mencegah bercampurnya darah yang mengandung karbon dioksida dan darah yang mengandung oksigen. Alat yang digunakan untuk mengukur denyut jantung disebut apa? Sistem peredaran darah besar, yaitu bilik kiri, arteri besar atau aorta, arteri seluruh tubuh, vena serambi kanan. Bagaimana sistem peredaran darah besar, Bu? Miokardium itu apa ya, Bu? Sistem peredaran darah. Bagaimana sistem peredaran darah kecil, Bu? Coba ini ada pertanyaan dari Mbak Dita. Apa fungsi paru-paru dan jantung? Siapa yang bisa menjawab? Miokardium adalah kumpulan otot-otot yang sangat kuat. Paru-paru berfungsi sebagai penyuplai oksigen ke dalam darah. Jantung berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Fungsi paru-paru adalah menyuplai oksigen ke dalam darah dan fungsi jantung untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Fungsi jantung untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Fungsi paru-paru adalah sebagai penyuplai oksigen ke dalam darah. Paru-paru berfungsi untuk menyuplai oksigen ke dalam darah. Jantung berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Paru-paru berfungsi menyuplai oksigen ke dalam darah dan jantung berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. 100 Mbak Sarah sudah bisa menjawab pertanyaannya Mbak Dita ya. Betul sekali, fungsi jantung untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Sedangkan fungsi jantung sebagai penyuplai oksigen ke dalam darah. Ini Mbak Sarah bertanya, bagaimana cara kerja sistem peredaran darah kecil? Ayo, siapa yang mau menjawab? Bilik kanan, arteri pulmonalis, paru-paru, vena pulmonalis, serambi kiri.
Darah mengalir dari bilik kanan menuju paru-paru melalui arteri pulmonalis. Dalam paru-paru terjadi pertukaran darah yang banyak mengandung karbon dioksida dengan darah yang banyak mengandung oksigen. Darah yang banyak mengandung oksigen kembali ke jantung melalui vena pulmonalis. Bilik kanan menuju ke paru-paru melalui arteri pulmonalis. Dari paru-paru menuju ke serambi kiri melalui vena pulmonalis. Bilik kanan, arteri pulmonalis, paru-paru, vena pulmonalis, serambi kiri. Bilik kanan, arteri pulmonalis, paru-paru, vena pulmonalis, serambi kiri. 100 Mbak Nika. Sekarang pertanyaannya Mbak Cinta ya. Katup jantung itu berfungsi untuk apa, Bu? Nah, ayo siapa yang mau menjawab? Katup jantung berfungsi untuk mencegah bercampurnya darah yang mengandung oksigen dengan darah yang mengandung karbon dioksida. 100 Mbak Nismara. Betul sekali. Fungsi katup jantung mencegah agar tidak bercampurnya darah yang mengandung oksigen dengan darah yang mengandung karbon dioksida. Jantung berfungsi untuk mencegah bercampurnya darah yang mengandung oksigen dengan darah yang mengandung karbon dioksida. Si katup jantung berfungsi untuk mencegah bercampurnya darah yang mengandung oksigen dengan darah yang mengandung karbon dioksida. Katup jantung berfungsi untuk mencegah bercampurnya darah yang mengandung oksigen dan darah yang mengandung karbon dioksida. Untuk mencegah bercampurnya darah yang mengandung oksigen dengan darah yang mengandung karbon dioksida. Katup jantung berfungsi untuk mencegah bercampurnya darah yang mengandung oksigen dengan darah yang mengandung karbon dioksida. Lanjut pertanyaannya Mbak Rofida. Miokardium itu apa ya, Bu? Coba dijawab. Miokardium adalah otot-otot yang sangat kuat di dalam jantung. Jantung tersusun atas kumpulan otot-otot yang sangat kuat. Miokardium adalah jantung yang tersusun atas otot-otot yang kuat. Miokardium adalah jantung tersusun atas kumpulan otot-otot yang sangat kuat. Miokardium adalah kumpulan otot-otot yang sangat kuat. Jantung tersusun atas kumpulan otot-otot yang kuat. Jantung tersusun atas kumpulan otot-otot yang sangat kuat. Betul sekali anak-anak. Miokardium adalah kumpulan otot-otot yang sangat kuat di dalam jantung. 100 untuk anak-anak semua ya. Kalian sudah bisa menyebutkan pengertian miokardium itu apa? Yang digunakan untuk mengukur denyut jantung disebut apa? Coba anak-anak, ada yang bisa menjawab pertanyaannya Mbak Anin ini? Yang digunakan untuk mengukur denyut jantung adalah elektrokardiograf. 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 Ya, betul sekali anak-anak. Namanya elektrokardiograf. Terus sekali ya anak-anak, kegiatan pembelajaran hari ini kalian sudah banyak yang bertanya, juga banyak yang menjawab. Nah, sampai di sini masih ada pertanyaan yang belum terjawab. Sebut miokardium. Sebut miokardium. Disebut miokardium. Luar biasa anak-anak pembelajaran hari ini ya. Kalau pembelajarannya seperti ini, kalian aktif, banyak yang bertanya, banyak yang menjawab. Evaluasinya nanti bagus-bagus. Ya Bu, terima kasih. Bu, terima kasih. Oke Bu. Nggih, Bu. Sama-sama anak-anak, kalian tetap semangat belajarnya ya. Selanjutnya untuk mengukur kemampuan kalian kerjakan soal evaluasi yang ada di Google Form yang Bu Rina share di WAG ya. Silakan anak-anak kerjakan dulu. Nanti jika sudah selesai, anak-anak laporan ke sini ya. Ya Bu. Oke Bu. Bu. Nggih Bu. Bu sampun.
Terima kasih anak-anak, sudah selesai ya. Sudah Bu Rina lihat nilainya sudah bagus-bagus, tetapi masih ada yang nilainya di bawah KKM. Untuk anak-anak yang nilainya sudah bagus, tetap harus rajin belajar ya. Dan untuk anak-anak yang nilainya masih di bawah KKM, tetap harus rajin belajar. Ya Bu. Sama-sama Bu. Ya Bu. Setelah kalian mengerjakan soal, selanjutnya Bu Rina akan share LKPD. Untuk langkah-langkahnya sudah ada di LKPD, yaitu menganalisis organ peredaran darah dan fungsinya pada manusia yang tadi anak-anak sudah pelajari ya. Kemudian bisa digambar dengan menuliskan bagian-bagiannya. Selain itu, anak-anak juga membuat pantun tentang kesehatan. Jika sudah selesai, bisa kalian simpulkan dari kegiatan yang ada di LKPD. Jika tugas di LKPD sudah selesai, kalian foto yang bagus, kemudian dikirim ke Bu Rina via Jabri ya. Bu Rina tunggu sampai pukul 12. Oke Bu. Nggih, Bu. Iya Bu. Bu. Nggih Bu. Nggih, Bu. Nggih, Bu. Anak-anak, hari ini kita sudah belajar banyak ya. Coba apa saja tadi yang sudah kita pelajari? Tentang peredaran darah manusia, pantun, dan fungsi-fungsi peredaran darah manusia. Tentang sistem peredaran darah, fungsi organ peredaran darah, dan pantun. Organ peredaran darah dan fungsi organ-organ peredaran darah dan pantun. Sistem peredaran darah manusia dan pantun. Ya, pintar sekali anak-anak. Hari ini kita sudah mempelajari organ peredaran darah manusia dan fungsinya. Ada jantung, peredaran darah, dan paru-paru. Kita juga sudah mempelajari cara menjaga organ peredaran darah. Kita juga sudah belajar tentang pantun dengan ciri-cirinya. Bersaja ABAB, satu bait terdiri dari 4 baris, mempunyai sampiran dan isi. Dan satu baris pantun terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Nggih, Bu. Siap Bu. Nggih, Bu. Nggih Bu. Nggih Bu. Bu, terima kasih. Nggih, Bu. Nggih Bu. Ya Bu. Nggih Bu. Anak-anak, nanti kalian pelajari lagi di rumah ya. Jangan lupa selalu rajin belajar dan selalu jaga kesehatan, serta patuhi protokol kesehatan. Untuk menutup pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya anak-anak. Untuk Mbak Nika, silakan dipimpin doanya. Mari teman-teman kita berdoa mulai. Terima kasih Mbak Nika sudah memimpin doa, dan terima kasih anak-anak juga sudah berdoa. Untuk pembelajaran hari ini Bu Rina akhiri ya. Selamat belajar anak-anak, selalu jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu. Waalaikumsalam nggih Bu.